Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, semoga kita selalu diberikan keselamatan dan juga. Pada video kali ini kami akan membahas tentang pentingnya tertib berlalu lintas agar menciptakan lalu lintas yang aman dan juga tentram. Para pengguna jalan harus memahami dan juga menerapkan beberapa aturan penting. Ada 6 aspek yang akan dibahas pada video kali ini. Aspek apa saja? Mari kita simak ke videonya. Aspek pertama, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Tahukah kamu, banyak kecelakaan lalu lintas terjadi karena pengendara mengabaikan rambu-rambu yang ada. Padahal, rambu-rambu lalu lintas bukan sekedar tanda di pinggir jalan, tetapi setiap rambu dibuat untuk melindungi masyarakat dan membantu seluruh pengguna jalan agar dapat berkendara dengan aman, tertib, dan saling menghargai. Mengabaikan rambu lalu lintas dapat berakibat fatal seperti dapat terjadi kecelakaan dalam hitungan detik dan dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Karena itu, mari kita taati aturan lalu lintas dan jadilah pengendara yang disiplin dan bertanggung jawab. Ingat, tertib lalu lintas bukan hanya sekedar menaati aturan, tetapi juga dapat menjaga keselamatan dan menghargai nyawa sesama pengguna jalan. Aspek yang kedua yaitu mengutamakan keselamatan diri sendiri dan juga pengendara lain. Artinya, setiap kita berkendara, keamanan merupakan hal paling utama dan senantiasa berhati-hati ketika berkendara. Keselamatan diri dan juga orang di sekitar merupakan hal yang paling penting untuk kita perhatikan. Contohnya, yang pertama, tidak menggunakan HP saat berkendara, dan juga senantiasa menggunakan helm saat berkendara dan memastikan jarak antara kendaraan kita dengan kendaraan di depan sudah sesuai dan tidak asal menyalip ketika ingin cepat sampai. Ketiga, mematuhi peraturan lampu lalu lintas. Mematuhi peraturan lampu lalu lintas merupakan bentuk disiplin yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan. Kenapa sih peraturan lampu lalu lintas itu sangat penting? Karena peraturan lampu lalu lintas dapat mengurangi kemacetan dan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan dan pengendaraan lainnya. Ada 3 warna yang harus kalian ketahui di lampu lalu lintas. Yang pertama itu ada warna merah, yang artinya lampu ini mengindikasikan bahwa semua kendaraan harus berhenti di belakang garis henti. Warna merah dipilih sebagai simbol universal untuk larangan atau bahaya. Yang kedua ada lampu kuning, Yang artinya pengendara harus berhati-hati, mengurangi kecepatan dan bersiap untuk berhenti atau berjalan. Lampu ini juga menjadi jeda transisi antara merah dan hijau. Warna ketiga ada lampu hijau. Lampu hijau yang artinya kendaraan diizinkan untuk melanjutkan perjalanan atau berjalan melintasi persimpangan dengan aman. Itulah tadi 3 warna yang harus pengguna jalan ketahui tentang lampu lalu lintas. Yang pertama itu merah, ingat ya, berhenti. Yang kedua tadi itu ada warna kuning, memperlambat laju kendaraan. Dan yang ketiga tadi itu ada warna hijau, kendaraan mulai berjalan. Bye-bye!
Aspek keempat, tidak berkendara secara ugal-ugalan. Apakah kalian tahu, hampir setiap hari banyak kecelakaan lalu lintas terjadi akibat pengendara yang berkendara secara ugal-ugalan. Nah, padahal kecelakaan dapat dicegah jika setiap pengendara dapat mematuhi aturan dan mengutamakan keselamatannya. Nah, teman-teman, tidak berkendara secara ugal-ugalan merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan kepatuhan terhadap keselamatan bersama. Nah, ada beberapa contoh dari perilaku ugal-ugalan, seperti melaju dengan kecepatan tinggi, menerobos lampu merah, dan menyalip sembarangan. Nah, dari ketiga contoh tersebut dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, setiap pengendara harus selalu mematuhi rambu lalu lintas, mengutamakan perlengkapan keselamatan, menjaga kecepatan, dan menghormati pengguna jalan lainnya. Nah, dengan berkendara secara tertib, kita dapat menciptakan jalan yang lebih aman, nyaman, dan dapat kita mengurangi risiko kecelakaan. Aspek yang kelima, penggunaan helm saat berkendara. Penggunaan helm saat berkendara telah diatur oleh pemerintah, terkhususnya pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Terkhusus pada pasal 106 di ayat 8 yang berbunyi tentang pengemudi dan penumpang sepeda motor diwajibkan menggunakan helm berstandar nasional Indonesia. Nah, seperti inilah helm SNI atau Standar Nasional Indonesia. Helm ini tidak hanya digunakan sebagai variasi, akan tetapi digunakan sebagai keselamatan pengendara agar melindungi kepala mereka dari cedera. Aspek yang keenam, membawa surat-surat saat berkendara. Nah, sebelum berkendara, jangan lupa membawa surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK. Surat-surat tersebut bukan hanya syarat kendaraan, tetapi juga menjadi bukti bahwa kita telah mematuhi syarat lalu lintas. Permisi Kak, apakah saya bisa melakukan wawancara sebentar? Iya boleh. Sebelumnya bisa disebutkan nama dan sebutkan umurnya Kak? Oke, perkenalkan nama saya Farel Eka Pramudia, biasa dipanggil Farel. Umur saya sekitar 19 tahun. Di sini saya mau bertanya terkait masalah berkendara. Sebelumnya, sejak kapan Anda mulai menggunakan kendaraan? Saya mulai berkendara itu setelah tamat SMA. Apakah saat berkendara Anda menggunakan peralatan yang lengkap seperti helm misalnya dan membawa surat-suratnya seperti SIM? Kalau untuk pemakaian helm, saya jarang menggunakan helm, apalagi untuk perjalanan jarak dekat, karena menurut saya itu agak meribetkan. Untuk SIM dan STNK saya punya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang betapa pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Saat berkendara, helm berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan seperti ketika terjadi kecelakaan. Ketika tidak menggunakan helm, resiko kecelakaan yang tinggi rentan terjadi pada area kepala dan juga wajah dan dapat mengancam nyawa. Baik, setelah penjelasan saya tadi, apakah kedepannya Anda lebih bisa memperhatikan penggunaan helm saat berkendara? Ya, terima kasih atas himbauannya. Selanjutnya saya akan lebih sering menggunakan helm saat berkendara. Terima kasih. Yeah. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa dari Cokro Aminoto Palopo. Di sini kami ingin
mewawancarai Bapak sekitar 5 menit ke depan terkait masalah tentang pentingnya taat berlalu lintas. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sebelumnya selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, boleh. Izin adik-adik dari mahasiswa Universitas Cokroaminoto. Ya. Perkenalkan, nama saya Ibda Dasunarta, jabatan saya Kanit Gakum Satlantas Polres Palopo. Demikian. Baik. Pertanyaan yang saya ajukan itu tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Nah, bagaimana peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu, bagaimana Pak melihat? Apakah sudah terrealisasikan atau sudah diterapkan kepada pengguna jalan, terkhususnya di Kota Palopo? Baik. Untuk tertib berlalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 di wilayah Polda Sulsel, khususnya di wilayah Kota Palopo, itu sudah mendominasi, sudah tertib berlalu lintas. Namun kami melihat dari hari-hari sebelumnya, dari hari-hari kemarin, berdasarkan pengamatan dari kami dari Satlantas, masih ada beberapa komponen masyarakat, baik itu dari adik-adik pemuda, baik dari itu masyarakat dan dari anak-anak sekolah yang mayoritas masih kurang memahami dalam tertibnya berlalu lintas. Kalau boleh, saya minta saran atau langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh polisi ini agar pengguna jalan lebih tertib lagi berlalu lintas. Ya, baik. Langkah-langkah dari Satlantas yang telah kami lakukan, yang pertama itu melakukan edukasi ke setiap sekolah, baik itu dari lingkungan SMP, SMA, dan lingkungan universitas, melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke masing-masing anak sekolah. Jadi kami dari Satlantas terjun langsung ke setiap sekolah, memimpin di setiap apel pagi untuk memberikan edukasi tentang tertibnya berlalu lintas di setiap sekolah. Ya baik Pak, terima kasih atas langkah-langkah dan sarannya. Saya ucapkan terima kasih Pak. Satu pertanyaan terakhir Pak, bagaimana tadi sudah dibilang disosialisasikan di berbagai sekolah. Nah, dampak sosialisasi itu apakah sudah mengalami penurunan angka tertib berlintas atau kenaikan tertib berlintas? Baik, dari kegiatan yang telah kami lakukan sebelumnya, berdasarkan dari jumlah kuantitas, dalam hal ini tingkat kecelakaan dari bulan 6 kemarin sampai dari bulan 5 sampai di bulan terakhir bulan Juni 2026 itu mengalami penurunan tingkat kecelakaan. Ya. Bagaimana Pak melihat kejadian yang baru-baru ini yang terjadi di dekat Kapolres Suara yang pada saat malam hari itu ada pemuda yang meninggal akibat kecelakaan yang terutama disebabkan oleh infrastruktur? Oh ya, baik. Dari kejadian kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, salah satunya itu diakibatkan oleh adanya infrastruktur jalan yang boleh dikatakan berlubang. Nah, dari situ salah satu pemicu. Kemudian dari yang kedua itu kelalaian dari kedua belah pihak, pengendara kedua belah pihak. Nah, itu sampai mengakibatkan fatalitas kecelakaan sampai korban meninggal dunia. Baik Pak. Baik, kami dari Satlantas Polres Palopo menghimbau kepada seluruh segenap komponen masyarakat untuk dalam masyarakat sebagai pengguna jalan agar tertib berlalu lintas untuk menekan tingkat angka kecelakaan dan pengendara
lebih berhati-hati serta dan terakhir jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Demikian, terima kasih.